Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat datang di I Start With Jesus. Di pagi hari ini saya percaya kebaikan dan kemurahan Tuhan begitu melimpah bagi kehidupan setiap kita yang percaya. Amin. Mari kita hampiri Tuhan, mari kita datang di dalam hadirat-Nya. Dan kita bawa hati kita siapkan hati kita untuk kita menyembah, meninggikan nama Tuhan. Juga Bapak Ibu Saudara, mari kita siapkan tubuh dan darah Kristus, roti dan anggur yang di tangan Bapak Ibu Saudara. Karena nanti kita juga akan masuk ke dalam sakramen tubuh dan darah Yesus. Mari sama-sama kita tundukkan kepala kita. Lebih dalam lagi kita masuk dalam hadirat Tuhan. Sebab Dialah Tuhan yang mengenal setiap kita. Dia adalah pribadi yang mengenal hati kita sampai kedalamannya. Dia tahu apa yang kita perlukan sebelum kita bahkan memintanya. Dia adalah Bapa yang baik, Bapa yang kekal. Haleluya. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Terima kasih Yesus. Yang percaya kembali kita katakan bersama-sama. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan, hatiku tak tahan menunggumu. Oh, bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan. Oh, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indah
Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Ini yang kami mau Tuhan, tinggal dalam-Mu kami rindukan. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Kami mau tinggal lebih dalam lagi dekat dengan-Mu Tuhan. Oh, sebab Kau Tuhan yang setia, Kau Tuhan yang baik, Yesus Bapa yang kekal. Sebab itu kami tinggikan Engkau, kami muliakan nama-Mu, Yesus, Yesus. Tiada yang lain seperti-Mu, hanya Engkaulah Tuhan segalanya. Kami tinggikan Yesus, kami agungkan Yesus, nama di atas segala nama, Yesus. Oh, Hosana bagi-Mu, Hosana di tempat yang maha tinggi. Kami agungkan, kami muliakan, terlebih dari segalanya. Ajaib Engkau Tuhan, perbuatan-Mu heran, agung dan perkasa. Yesus Raja, Yesus Tuhan. Kami tinggikan Kau lebih dahsyat lagi. Sebab satu hal yang kami tahu, kami percaya Tuhan, bahwa Yesus, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja yang berdaulat dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu kami angkat tangan kami Tuhan, dan kami tinggikan Kau lebih dalam lagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Katakan lagi, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja yang berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Kita katakan lagi bersama-sama, Engkaulah Tuhan,
katakan Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkau yang berdaulat bagi kami, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Kami katakan lagi, Tuhan Kau yang berdaulat, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Selamat pagi, puji nama Tuhan. Di minggu yang terakhir dari bulan November ini, tentunya begitu banyak hal yang Tuhan telah lakukan di sepanjang bulan November ini. Dan saudara tahu bahwa berkat Tuhan itu terhubung dengan apa yang kita tabur, karena itulah yang akan kita tuai. Pesan saya adalah, taburlah apa yang ingin Anda tuai. Itu pilihannya ada sama kita. Jadi jangan pernah menyalahkan Tuhan atas segala sesuatu yang terjadi. Misalkan hal yang negatif terjadi, jangan pikir itu Tuhan yang bikin. Tapi coba cek dulu ke belakang, apa yang sudah kita tabur, karena itulah yang akan kita tuai. Itu sebabnya judul hari ini berbicara mengenai taburan dan tuaian. Nah, sebelum kita masuk di dalam firman Tuhan ini, izinkan Roh Kudus memandu setiap kita dan kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami belajar mengenai taburan dan tuaian. Roh Kudus ambil alih dari awal sampai dengan selesai, berbicara bagi setiap kami, singkapkan segala sesuatu, nyatakan isi hatimu bagi setiap kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Kita buka dulu firman Tuhan yang dituliskan oleh Paulus di dalam Galatia pada pasal 6, pada ayatnya yang ke-7. Dikatakan begini, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Nah, saya sampaikan sama Bapak Ibu Saudara bahwa yang dikasih di dalam Tuhan, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita tentang hukum dari yang namanya taburan dan penuaian atau tabur tuai. Yaitu prinsip rohani yang sangat mendasar dalam kehidupan kita, dalam setiap aspek kehidupan, baik secara rohani maupun jasmani. Apa yang kita tabur hari ini akan menentukan apa yang akan kita tuai di masa depan. Mari kita renungkan lebih dalam lagi makna dari Galatia 6 ayat 7 ini, sehingga kita semakin menyadari pentingnya tindakan kita hari ini, ya, ingat baik-baik nih, pentingnya tindakan kita hari ini untuk atau dalam menentukan masa depan setiap kita. Ya kan? Saudara mau menikmati tuaian di masa depan di bulan Desember nanti? Nah, tentunya apa yang saudara tabur hari ini itu akan memberikan dampak manfaatnya atas bulan depan. Yang pertama, bahwa Tuhan atau Allah tidak dapat diperdaya. Garis bawah ini ya, bahwa Tuhan tidak dapat diperdaya. Firman Tuhan ini dimulai dengan sebuah peringatan. Peringatan perkataannya adalah jangan sesat. Ingat ini, jangan sesat. Artinya jangan sampai kita menipu diri kita sendiri dengan berpikir bahwa kita bisa mempermainkan Tuhan gitu. Atau kita bisa menghindari akibat dari perbuatan kita. Nah, kesadaran akan Tuhan, bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Tahu, kalau saudara sadar akan hal ini, ingat baik bahwa Tuhan mengetahui setiap motivasi, Tuhan mengetahui setiap pikiran dan tindakan-tindakan kita. Artinya tidak ada yang tersembunyi di hadapannya Tuhan. Nah, berikutnya lagi bahwa akibat dari sikap kita yang suka sembrono, artinya jika kita hidup sembrono, artinya kita menabur benih dosa, kita tidak bisa menghindari dari konsekuensinya. Ya kan? Contoh di dalam Alkitab adalah Akan, saudara. Dalam Yosua 7. Dia menabur dalam ketidaktaatan.
Disuruh bahwa hasil jarahan, kata Joshua, dari musuh itu dihancurkan semua, dibuang. Tapi dia malah menyimpannya. Nah, apa yang terjadi? Akhirnya dia mengalami kematian satu keluarganya. Nah, ketidaktaatannya dia itu saudara sebenarnya itu menuai kehancuran bagi dirinya dan bagi keluarganya. Bukannya keluarganya yang bersalah sebenarnya, tetapi karena dianya telah menabur yang salah, akhirnya dia akan menabur yang salah, itu tuaiannya terjadi atas diri dia sendiri, keluarganya. Nah saudara, mari kita bertanya pada diri kita sendiri. Apakah hari ini kita sedang hidup dengan motivasi yang benar di hadapan Tuhan? Adakah kita berpikir bahwa apa yang kita buat itu bisa luput atau nggak kelihatan dari matanya Tuhan atau dari perhatiannya Tuhan? Nah yang kedua yang kita pelajari hari ini adalah prinsip tabur dan tuai itu adalah pasti. Ingat, kalau yang pertama tadi Tuhan nggak bisa dipermainkan. Kalau yang kedua, prinsip tabur dan tuai itu pasti. Jadi saudara jangan iri hati sama orang yang jahat. Jangan iri hati sama orang yang melakukan kecemaran dan lain sebagainya. Kenapa? Mereka akan tuai apa yang mereka tabur. Garis bawahi, kalau saudara berpikir atau ada orang yang menyaksikan acara, gua nggak pernah ngalamin apapun yang gua buat ABCD segala macam. Entar tunggu. Namanya tanaman yang ditabur benih, kan numbuhnya perlu waktu. Nah, ada waktunya nanti kamu akan menuainya. Galatia 6 ayat 7 berkata, menegaskan bahwa apa yang kita tabur itu juga lah yang akan kita tuai. Tabur yang baik, maka Anda akan tuai yang baik. Ketika kita menabur kasih, kebaikan, dan ketaatan kepada Tuhan, maka kita akan menuai berkat rohani maupun berkat jasmani. Saya kasih contoh siapa? Ruth. Ruth itu menabur kesetiaan kepada mertuanya Naomi walaupun suaminya telah meninggal. Dia punya kebebasan untuk meninggalkan mertuanya, tetapi dia tidak lakukan. Dia tetap setia kepada Naomi. Dan itu membuat Ruth ini menuai pemulihan. Ruth menuai berkat dalam pernikahannya dengan Boaz. Nah, kalau saudara maunya menabur yang buruk, maka yang terjadi ini. Anda juga akan menuai yang buruk. Nah sebaliknya jika kita menabur kebencian, ketika kita menabur ketidakadilan, atau kita menabur dosa, maka kita akan menuai kebinasaan. Kebinasaan akan terjadi. Saya kasih contoh, Saul, dia menabur ketidaktaatan kepada Tuhan. Saul tidak taat dengan Tuhan. Dia melakukan apa yang seharusnya tidak boleh dia lakukan. Dan Saul menuai kehancuran daripada kerajaannya. Tuhan sebenarnya tidak ingin menghilangkan dia dari kerajaannya. Tapi karena dia telah menabur yang salah, maka dia akhirnya menuai kehancuran kerajaannya. Saudara, setiap hari adalah kesempatan untuk menabur. So please, mari kita introspeksi diri. Benih apa yang sedang kita tabur dalam keluarga kita hari ini? Benih apa yang sedang kita tabur dalam pekerjaan kita hari ini? Benih apa yang sedang kita tabur di dalam pelayanan atau komunitas kita hari ini? Saudara yang tanyakan pada diri saudara sendiri. Yang ketiga adalah tuaiannya itu bisa bersifat kekal. Ingat, penuaian itu pasti sifatnya kekal. Kalau kita lanjutkan dari Galatia yang ketujuh tadi, kita baca di dalam Galatia 6 ayat 8, dikatakan, sebab barang siapa menabur dalam daging, ya akan menuai kebinasaan dari daging. Tapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Berarti tabur dalam daging, yaitu hidup menurutnya. Tabur dalam daging artinya apa? Itu hidup menurut keinginan duniawi atau ego kita. Itu akan justru menghasilkan kehancuran. Ayat tersebut berkata tabur dalam roh. Itu artinya menghidupi firman Tuhan. Mengikuti pimpinan Roh Kudus. Itu akan menghasilkan hidup yang penuh dengan damai, sukacita, dan kehidupan kekal bersama dengan Tuhan. So, yang perlu kita lakukan, mari kita fokus menabur dalam hal-hal yang kekal. Apa yang kita lakukan untuk Tuhan? Coba saudara cek, apa yang saudara lakukan untuk Tuhan dan sesama di dalam kasih, itu tidak akan pernah sia-sia. Kalau saudara memberikan atau menabur di dalam pelayanan saudara, menabur dengan kasih, maka saya percaya saudara itu tidak akan pernah menjadi sia-sia. Nah, saudara yang kasih Tuhan, bahwa ingat baik ini, prinsip tabur tuai itu adalah hukum rohani yang tidak bisa diabaikan. Mohon diingat,
kekristenan percaya adanya hukum, taburan, dan penuaian. Saya masih ingat kata-kata dari seorang yang pernah dizolimi, dari seorang yang pernah dikatakan bersalah, dan akhirnya masuk penjara. Dia berkata bahwa apa yang kalian lakukan terhadap saya hari ini, Tuhan tidak diam, kata dia begitu. Dan Tuhan akan membalaskan, artinya apa yang kalian tabur akan kalian tuai. Dan apa yang dia ucapkan satu persatu itu terbukti orang-orang yang menzolimi dia akhirnya mengalami balasannya masing-masing. Nah, saudara kasih Tuhan, apa yang kita lakukan hari ini, baik atau buruk, itu akan mempengaruhi masa depan kita. Ingat ya, masa depan kita tergantung apa yang kita mau lakukan hari ini. Kalau saudara mau menuai jeruk, taburlah benih jeruk. Kalau saudara mau menuai buah apel, taburlah benih apel. Kalau saudara mau menuai yaitu semangka, taburlah sekarang ini benih semangka. Jadi saudara, masa depan itu tergantung apa yang dilakukan hari ini. So, mulailah menabur. Panggilan Anda dan saya adalah untuk bertindak. Dengan cara apa? Mulailah menabur dalam hal-hal yang baik. Kasih, kebaikan, iman, dan ketaatan. Lalu selanjutnya adalah tinggalkan segala taburan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saudara, saya nggak perlu kasih tahu mana yang salah, mana yang benar. Setiap orang sudah tahu ini salah, ini benar. Saudara harus taburkan yang benar, tanggalkan yang tidak baik. Nah, karena itu saudara yang kasih Tuhan, saya berdoa buat Anda agar Tuhan menolong setiap kita untuk kita semua dapat hidup dalam hikmat-Nya Tuhan, menabur dalam roh Tuhan, dan kita bisa menuai hasil yang berkenan di matanya Tuhan. Saya berdoa, taburan Anda benar, hasil yang akan Anda tuai juga pastinya benar. Dan gak pernah sia-sia, segala hal baik yang Anda tabur, itu Anda akan tuai dengan baik. Kita akan masuk di dalam sakramen tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan roti dan anggur di tangan kita, dan kita mengaminkan setiap kata-kata ini menjadi bagian berkat buat setiap kita. Sama-sama kita angkat rotinya dengan iman, kita katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang telah turun dari surga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus, tubuh yang tergantung di atas kayu salib, yang berikan kami bersama dengan keluarga kehidupan yang kekal di dalam kerajaan sorga. Oleh korban tubuh Kristus, maka mulai hari ini kami menang atas segala virus, menang atas segala penyakit, tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di rumah sakit. Oleh korban tubuh Kristus, maka kami diberkati umur panjang, tidak sakit-sakitan. Inilah roti yang telah turun dari surga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kita mau mengangkat anggur ini juga bersama-sama dengan saya. Mari katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus, darah yang tercurah, darah yang tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Oleh korban darah Kristus, maka mulai hari ini kami menang atas segala virus, menang atas segala penyakit. Oleh korban darah Kristus, maka kami bersama dengan keluarga termeterai sebagai warga sorga, punya rumah di sorga, punya rumah di bumi. Kami diberi kuasa menginjak ular dan kalajengking, menghancurkan setan-setan, menghancurkan kuasa kegelapan. Oleh korban darah Kristus, kami percaya bahwa yang kami sentuh, yang kami pegang, yang kami kerjakan di dalam karir, bisnis, proyek usaha, studi, pelayanan kami diberkati lipat kali ganda dari berkat tertinggi yang pernah kami raih sebelumnya. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus. Mari kita minum darah Tuhan Yesus Kristus. Saudara, di tangan saudara juga dan saya ada minyak, yaitu ada minyak zaitun. Tuhan Yesus mengajarkan kepada para murid untuk berdoa bagi orang sakit, mengusir setan-setan, dan juga mendatangkan pasukan malaikat menjagai. Saya percaya saudara, ketika Anda mengangkat minyak ini, Anda bisa menghadirkan pasukan malaikat untuk menjagai saudara bersama dengan keluarga Anda dan properti Anda. Berkat-berkat Tuhan yang Tuhan sediakan tidak dapat dicuri oleh si jahat. Mari sama-sama angkat minyaknya dengan iman, katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan, setiap tetesnya punya kuasa mengusir setan, setiap olesnya punya kuasa yaitu menyembuhkan segala sakit penyakit. Dalam nama Tuhan Yesus, pasukan malaikat jagai kami, pagari kami, proteksi kami. Inilah minyak urapan. Saudara, Anda boleh teteskan di atas kepala saudara,
dan berkati keluarga Anda, berkati yaitu keturunan Anda, anak-anak saudara, atau berkati juga properti atau tempat usaha Anda. Lepaskan kata-kata berkat, terjadilah seperti yang Anda percayai. Amsal 18 pada ayat 21 berkata, hidup dan mati itu dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya, maka dia akan memakan buahnya. Ngerti ya? Seperti ayat firman Tuhan tadi, apa yang saudara tabur melalui perkataan, itulah yang akan saudara tuai di dalam hidup Anda. Di layar monitor bersama-sama dengan saya, mari katakan, saya diberkati, berkelimpahan, telah ditebus, telah diampuni, dibenarkan, diurapi, disempurnakan, diberi kuasa, hidup dalam kasih karunia, berharga, aman, sehat, penuh kemuliaan, fokus pada Yesus, disiplin, percaya diri, pandai cerdas. Saya diciptakan segambar dan serupa Yesus untuk menggenapi setiap panggilan dan tujuannya atas hidup saya di dalam nama Yesus. Amin. Puji nama Tuhan. Terjadilah setiap kata-kata berkat ini atas kehidupan setiap kita. So, kita sudah sampai di penghujung acara. Mari, saudara, kita terima berkat Tuhan ini dan beraktivitaslah di dalam setiap berkat-berkat Tuhan. Diberkatilah engkau di dalam usahamu, diberkatilah engkau di dalam pekerjaanmu, diberkatilah engkau di dalam segala aktivitasmu. Siapapun tinggal dengan engkau pasti diberkati, keluargamu diberkati, orang tuamu diberkati, saudara-saudarimu diberkati, rumah tanggamu berbahagia. Terimalah berkat anugerah dari Bapa di surga, cinta kasih di dalam Yesus Kristus, kekuatan penghiburan di dalam kuasa Roh Kudus, menyertai mengurapi setiap kita mulai hari ini, sampai Tuhan Yesus datang menjemput Anda dan saya, keluargamu dan keluargaku, kita semua sama-sama menjadi warga sorga. Yang percaya sama-sama dengan saya katakan, amin. Puji nama Tuhan. Sampai jumpa minggu depan dan Tuhan Yesus Kristus memberkati setiap kita. Shalom. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkau yang berdaulat bagi kami, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Kami katakan lagi, Tuhan, Kau yang berdaulat, berdaulat